Shalom, selamat malam. Kembali kami menyapa semua saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali di acara cakap-cakap tentang Tuhan. Segayanya pada hari ini hari Jumat. Seharusnya ini cakap-cakap tentang Tuhan dalam bahasa Karo. Nah, tetapi kalaupun nanti lebih didominasi oleh bahasa Indonesia nggak apa-apa juga ya. Mungkin nanti saya masih bisa masukkan dalam beberapa bagian dalam berbahasa Karo. Nah, baik saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur, bersukacita di mana kalau sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi berbicara tentang iman kita, tentang percaya kita, kasih kita, tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, tema kita pada saat malam hari ini temanya itu diberi tema Ebenezer. Ya, kalau saudara mau dalam bahasa aslinya Ebenezer. Nah, kalau Nabi Samuel bilang sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara, pada saat malam hari ini saya akan menyapa kepada semua saudara yang mungkin pada saat malam hari ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana hidup ini, bagaimana pahit atau getirnya hidup ini. Tetapi saudara, ada janji-janji Tuhan yang dari dulu sampai sekarang ini saudara melihat bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi, selalu ya dan amin. Itu adalah sebuah pertolongan yang sangat memberikan kekuatan pada kita pada waktu kesesakan atau pada waktu himpitan-himpitan itu mulai datang. Nah, saudara-saudara, di saat kita sedang dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan, di saat kita sedang dikelilingi oleh banyak masalah, ada beberapa tips yang mungkin akan sangat berguna bagi kita semua yang akan saya bagikan. Bukan untuk mengajari, tapi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat membantu saya untuk melewati kesulitan-kesulitan dan kesesakan di dalam kehidupan saya. Saudara, ada sebuah kejadian menarik. Ini ceritanya kisah nyata, saudara. Saya baca di dalam sebuah tulisan ilmiah, karya tulis ilmiah. Jadi ada seorang jurnalis, ada seorang jurnalis ini berkebangsaan Prancis. Dia adalah seorang jurnalis muda berbakat dan karirnya sedang menanjak. Dia punya kesehatan yang sangat baik itu mental, jasmani dan fisiknya sangat kuat. Dia bekerja dengan sangat gigih dan banyak karya-karya tulisnya yang diterima untuk ditulis di media-media cetak. Saya lupa ini kejadian tahun berapa. Nah, saudara-saudara, kemudian pada suatu kali dia mengalami kesulitan untuk melihat dan matanya terasa terganggu. Kemudian saudara-saudara, dia kemudian mendatangi seorang dokter spesialis mata. Dia memeriksa matanya dan dokter bilang, Anda tidak apa-apa gitu. Dia bingung. Terus dokternya bilang matanya tidak perlu mendapatkan perawatan khusus dan dia tidak perlu menginap untuk rawat inap untuk pengobatan matanya. Lalu dokternya bertanya kepada dia, pekerjaan Anda apa gitu. Terus dia bilang, saya seorang jurnalis. Oh, pantas matanya seperti itu. Lalu dia bilang, bagaimana dokter dengan mata saya? Dokter mata itu kemudian bilang kepada dia bahwa Anda hanya perlu beristirahat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan menulis Anda. Dia bilang, nggak bisa, ini pekerjaan saya, dokter. Pekerjaan saya seorang jurnalis. Kalau saya meninggalkan pekerjaan saya menulis ini, maka karir saya yang sedang menanjak ini akan hancur gitu. Maksudnya akan slow down, paling tidak slow down kira-kira kayak gitu. Nah, dokter bilang, iya, tapi itu sebuah keharusan kalau Anda mau matanya kembali sehat. Dia bilang nggak bisa gitu. Oke, baiklah. Dokter bilang, Anda tinggal di mana? Dia bilang ditinggal di ada sebuah villa di daerah pegunungan. Dan dia dokter bilang, oke, berarti begini saja.
Anda tinggal di rumah Anda sambil meneruskan kegiatan Anda sebagai seorang jurnalis dari sana. Tapi begitu Anda mengalami kelelahan, Anda tinggal keluar dari rumah dan menatap sejauh-jauhnya. Kira-kira seperti itu. Itu saja yang dibutuhkan oleh mata Anda. Maka kemudian seorang jurnalis tersebut datang menuruti nasihat dokter tersebut, dan kemudian matanya kembali pulih seperti sedia kala. Nah, ternyata dia terlalu fokus menggunakan mungkin entah itu retina atau apa, sehingga otot siliaris yang untuk melihat jauh itu jadi kaku seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita sangat fokus kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita, dan itu tidak sepenuhnya salah, saudara. Kita fokus kepada apa yang ada di sekeliling kita itu tidak sepenuhnya salah. Artinya kita memang harus memberikan perhatian kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa sebenarnya kadang-kadang kita perlu melihat jauh ke depan. Itu seringkali memberikan kita sebuah dorongan, sebuah semangat, seperti sebuah tenaga yang baru kepada kita. Saudara, apa yang ada di sekeliling kita itu seringkali sesuatu masalah yang terlalu ruwet, yang tidak dapat diselesaikan hari ini juga, atau mungkin kita tidak tahu kapan ini bisa diselesaikan. Bisa itu masalah ekonomi, masalah tagihan, masalah hubungan, masalah sosial, masalah apapun. Saudara-saudara, saya tidak akan mengatakan bahwa apa yang saya alami sekarang adalah masa-masa yang paling berat, lebih berat daripada yang saudara alami. Saya tidak akan mengatakan demikian. Tetapi saudara, mungkin semua kita pernah mengalami masa-masa yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sedang mengalaminya sekarang. Tetapi saya akan katakan kepada saudara, cobalah mulai mengalihkan perhatian saudara jauh ke depan. Apa yang perlu kita lihat jauh ke depan? Janji Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan dengan jelas, ini yang saya sebutkan, bahwa janji ini saudara-saudara dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Saudara mau percaya Tuhan atau tidak, mari kita baca saudara-saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang 22. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal ke-8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tidak peduli saudara masalah kita seperti apa. Ingatlah saudara, betapa sulitnya pun keadaan saudara-saudara pada saat ini, tidak akan pernah henti-hentinya musim menabur dan menuai saudara. Percayalah saudara. Percayalah, betapapun sulitnya keadaan saudara-saudara saat ini, tidak akan berhenti-hentinya musim untuk menabur dan menuai. Saat kita sangat kesulitan, saat kita sangat kelelahan, saat kita sangat tidak tahu harus lagi berbuat apa, tidak ada tempat untuk mengadukan masalah kita, tidak ada tempat untuk curhat. Saat orang yang sangat kita sayangi, orang yang paling dekat dengan kita menyakiti kita, rasa-rasanya saudara, waduh, sangat sulit untuk dikatakan. Saya harus katakan kepada saudara, dalam perjalanan kehidupan ada waktunya kita harus mengambil waktu untuk berhenti sejenak, saudara-saudara. Ya, memang benar kita harus tetap berpikir bagaimana untuk maju. Tapi percayalah saudara, saat saudara sangat letih, saat saudara sangat berbeban berat, saat saudara tidak tahu lagi harus melakukan apa, cobalah untuk berhenti sejenak saudara. Kita harus melihat ke belakang. Ingatlah saudara-saudara, apa yang saudara alami di waktu-waktu yang sudah lalu.
Ada sebuah nyanyian saudara-saudara yang sangat lama. Saya tidak pernah nyanyian ini dinyanyikan sekarang. Tapi liriknya kira-kira demikian. Nanti kalau nadanya mungkin bisa salah gitu. Kalau kau merasa bimbang hatimu dan ragu dan lelah dalam hidupmu, ingatlah janji Tuhan. Mari hitunglah. Kira-kira seperti itu. Saudara, saat saudara sangat keletihan, ingatlah kejadian-kejadian yang saudara alami. Begitu besarnya pertolongan Tuhan. Dan sekarang saya katakan kepada saudara, saudara mungkin tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi percayalah saudara, itu ada. Jadi saudara-saudara, pada saat saudara sangat keletihan, sangat sangat berat, sangat saudara tidak tahu harus berkata-kata apa lagi dalam hidup saudara. Saya akan katakan kepada saudara, saat saudara membuka kitab Ayub yang kesalehannya dipuji langsung oleh Tuhan sekalipun mengalami sesuatu malapetaka yang boleh dikatakan kalau untuk kita terlalu beratlah. Hartanya, anak-anaknya habis dalam waktu yang berdekatan. Nah, saya akan katakan kepada kita semua, apa yang sedang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, karena itu Tuhan katakan sendiri, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya sekalipun itu saudara sesuatu yang terlalu berat bagi kita, Tuhan ada buat kita saudara. Itu yang saya katakan, saat saudara terlalu letih dan lelah, saudara sudah mencoba usaha ini gagal, saudara sudah coba usaha ini gagal, saudara sudah coba usaha ini gagal, dan tagihan sudah mengantri. Saudara, jujur saja, saya akan katakan kepada saudara, saya belum lepas dari masalah itu sepenuhnya. Walaupun nilainya sudah jauh berkurang, tapi saya belum lepas dari masalah itu saudara. Tagihan sudah mengantri, saldo masih minimum saldo di rekeningnya. Kita coba mulai usaha ini, saya coba mulai usaha ini, tiba-tiba bukannya menambah pemasukan, malah uang keluar. Dan saya akan katakan kepada saudara, kalaupun saya bisa duduk di tempat ini sekarang, saya tidak akan cengeng saudara. Saya tidak akan cengeng kepada saudara, tapi saya akan katakan bahwa hanya karena kekuatan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya bisa duduk di tempat ini berbagi dengan saudara-saudara pada saat ini. Saudara tahu perekonomian dan di segala sisi, di segala bidang usaha pada saat ini sangat terguncang, termasuk juga bidang usaha yang saya tekuni saudara. Dan masalah sepertinya kompak, ya kan? Saat yang satu datang, yang lainnya datang juga berbarengan. Enggak ngantri masalahnya. Masalahnya itu datang bersama-sama seperti itu. Dan saya harus katakan kepada saudara, makanya dari awal tadi saya sempat sebutkan bahwa ini yang saya alami saudara. Saya kadang-kadang berhenti sejenak, lalu saya mulai merenungkan kehidupan saya. Jujur saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan di tempat ini sekarang. Saya tahu saudara, saya tahu bahwa kemurahan Tuhan itu tidak akan meninggalkan saya. Itu yang saya sebutkan saudara, saat kehidupan terlalu berat buat saudara, saudara harus mengambil waktu untuk berhenti sejenak. Kita perlu melihat ke belakang, lalu melihat keberadaan kita pada saat ini.
lalu mulai melihat jauh ke depan. Kita perlu mulai mengalihkan fokus kita sesekali untuk jauh ke depan, untuk melihat bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Itu sebuah kekuatan yang sangat membantu kita untuk keluar dari masalah kita. Kita akan menarik nafas dalam-dalam bahwa oh Tuhan, aku ini milik-Mu Tuhan. Saya punya rencana ini Tuhan, tapi gagal Tuhan. Saya punya rencana ini Tuhan, tapi saya tidak memiliki akses untuk mengeksekusinya. Saya tidak memiliki kemampuan. Ada kendala ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Saya punya pemikiran seperti ini, tapi ada masalah ini Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, saudara adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Pandang jauh ke depan saudara, bahwa janji itu diberikan kepada saudara dan saya. Bahwa janji itu selalu ya dan amin saudara. Tidak akan pernah berhenti-henti musim menambur dan menuai di dalam kehidupan ini. Hari ini kita sedang menabur, sedang menangis, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi karena kita milik kepunyaan Tuhan, ada rancangan yang indah yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Saat ini, saat hidup terlalu berat buat kita, cobalah berhenti sejenak. Ingatlah kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah saudara alami dalam kehidupan saudara pada masa-masa yang telah lampau. Saudara bisa berada pada saat saudara pada posisi sekarang itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara mau mengakui atau tidak mengakui, tapi ketahuilah tangan Tuhan membawa saudara. Dia selalu berusaha mengangkat saudara ke tempat yang lebih baik. Saudara hanya tinggal mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Lihat keberadaan saudara sekarang. Lihat keberadaan kita sekarang saudara. Saudara, kita perlu melihat jauh ke depan, bahwa bagi kita telah disediakan sebuah janji, sebuah rancangan yang indah. Dan yang terakhir, yang paling penting saudara, apa yang kita lakukan saat kita berhenti, saat kita menarik nafas di dalam kehidupan kita, dalam saat kita menjalani kehidupan kita, saudara, ketahuilah, itu yang paling penting. Saudara, kita harus melihat ke atas. Lihatlah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sedang bersiap-siap memberikan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Saudara hanya perlu menguatkan iman saudara, mengatakan kepada diri saudara sendiri bahwa Tuhan, aku ini milik-Mu. Saya tidak mampu Tuhan. Buka jalan bagi saya. Pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Iman percayaku tidak akan kutukar dengan apapun. Aku mungkin berdosa dalam beberapa hal, dalam ini. Ubah Tuhan, ubah hidupku, ubah hatiku Tuhan. Kalau ada satu hal yang harus diperbaiki dalam hidupku, bentuk aku menjadi baru seperti kehendak-Mu Tuhan. Saudara-saudara tahu, saat Nabi Samuel meletakkan sebuah batu sebagai ingat-ingatan yang disebut dengan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada saat itu sebenarnya saudara, yang terjadi dalam bangsa Israel pada masa itu, mereka itu selalu diganggu oleh orang-orang Filistin. Mereka selalu dikalahkan. Mereka takluk. Mereka berperang, mereka kalah. Itu sebenarnya tempat itu saudara. Sebuah masa-masa yang sangat sulit. Saudara tahu, masa-masa penjajahan itu adalah sesuatu masa yang sangat berat untuk dilalui.
Dan itu sebenarnya yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi Samuel tidak berhenti sampai di situ saja. Dia melihat jauh ke depan bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada bangsanya, adalah sebuah janji bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, yang kepadanya itu diberikan sebuah janji bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara perlu mengambil waktu. Saudara mungkin bisa mengingat di mana saudara sekarang berdiri, di mana sekarang saudara berada. Lihatlah, diperhatikan sekeliling kita, saudara, apa yang sedang kita alami. Ingatlah itu. Buatlah itu menjadi sebuah ingat-ingatan pada waktu saudara berhenti untuk mengambil nafas, menarik nafas. Pada waktu saudara merasa sudah tidak punya jalan keluar, pada waktu saudara merasa ini terlalu berat dan mungkin saudara tidak akan keluar dari masalah ini. Perhatikan apa yang sedang ada di sekeliling saudara. Buatlah itu menjadi sebuah ingat-ingatan, sebuah bukti di masa yang akan datang bahwa begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pandanglah jauh ke depan saudara. Berhentilah sejenak. Ingatlah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Pandang jauh ke depan bahwa saudara sedang dipersiapkan untuk menerima sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Dan lihatlah ke atas saudara-saudara. Tuhan sedang sangat ingin mencurahkan kebaikannya kepada diri saudara dan saya. Jangan terlalu fokus untuk saat ini saudara, untuk sekeliling saudara. Saya tidak meminta saudara untuk tidak peduli dengan sekeliling saudara-saudara, tapi ada waktunya saudara-saudara. Saudara hanya perlu berhenti sejenak untuk menarik nafas. Saudara hanya perlu berhenti sejenak untuk mengevaluasi diri saudara. Apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kita perlukan hanyalah mereview, memflashback kehidupan kita sejenak saja saudara. Mungkin pada saat saudara sedang mau tidur, nanti saudara akan flashback apa yang sedang saudara gumuli sekarang, apa yang sedang saudara alami sekarang, dan bagaimana kebesaran kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kasih itu tidak akan pernah berubah saudara. Ingatlah itu, kasih itu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan saudara. Saudara akan mulai melihat bahwa saat kasih Tuhan itu tetap berada bersama-sama dengan saudara, saudara akan mulai mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Kita tinggal mengevaluasi diri kita. Dan kalau saudara tidak malas, catatlah keberadaan saudara-saudara sekarang. Tuliskan. Itu akan menjadi sebuah bukti pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, bagaimana keberadaan saudara? Itu yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Dia membuat sebuah batu, dia meletakkan sebuah batu dan dia berkata, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu menjadi ingat-ingatan bahkan sampai hari ini saudara. Bagaimana keberadaan saudara? Berhentilah sejenak. Kalau saudara mau, tuliskan itu menjadi, karena itu akan menjadi sebuah bukti ingat-ingatan kepada saudara tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara di masa yang akan datang. Pandang jauh ke depan saudara. Lihatlah bahwa Tuhan yang saudara sembah itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan saudara dan saya. Lihatlah ke atas saudara-saudara. Lihatlah ke atas. Tuhan berkata kepada Nuh sesudah air bah itu diredakan, lihatlah ke atas. Dan hari ini saudara-saudara, saat saudara sedang bergabung dengan acara ini, lihatlah ke atas saudara-saudara. Tuhan berkata kepada Nuh, lihatlah ke atas. Aku meletakkan busurku di langit, sehingga aku akan mengingat janjiku dan janji Tuhan saudara kepada kita.
Saya akan bacakan sekali lagi kepada saudara-saudara dan saya di dalam kitab Kejadian 8. Selama bumi masih ada, saudara-saudara, selama bumi masih ada, selama kita tinggal di bumi ini, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Janji itu berlaku buat saudara dan saya, tidak akan berhenti saudara. Apapun yang saudara alami sekarang, saya akan katakan bahwa janji itu tidak akan gagal di dalam hidup saudara dan saya, bahwa tidak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Saudara hanya perlu menguatkan iman saudara, hati saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan selalu berkata demikian. Karena apa? Karena sudah pasti saudara, sudah pasti musim menuai itu akan datang. Kita hanya perlu menguatkan, meneguhkan hati kita. Nah saudara, seperti janji saya tadi, kita akan bahas sedikit dalam bahasa Karo. Ada sebuah kata-kata dalam bahasa Karo yang sangat tepat untuk mengungkapkan keadaan seperti ini saudara. Dalam bahasa Karo diucapkan demikian, enggo puas rate mesui, kira-kira kayak gitu saudara. Ada seseorang dalam hidupnya yang seperti Ayub katakan, biarlah hari lahirku itu menjadi sangat gelap dan tidak pernah diingat. Bansuina Athena, ngopangan ia situhun la pernah tubuhku dunia indah. Tapi nanti Bapak turang senin aku katakan membantah gundari bas beringuarenda, ngadikan lebih entisi saja. Lalu ku katakan man kita ulanai pada tangkelindu krine. Lalu begini ku bantah bernyanyi warinda krinasi, ku katakan ngadikan lebih entisi. Ingat-ingat kini hulin perkuah perkelangate Tuhan membantah sedekah henda segel warinda. Muat kita kari tunduh. Ingat-ingat uga hulina Tuhan man kita kerina uga penampak Tuhane singgo pernah sialokan ibas gedang-gedang geluh ta saja ngecukupin do kari buat kita tunduh. Ingat-ingat kerina penampak Tuhan ibas geluh ta adi labu perban penampak Tuhane mungkin labu kita banci seh ngasa ibas kita gundari. Ada begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu bukan untuk sesuatu yang tanpa tujuan saudara. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang tanpa alasan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak pernah kecewa. Bahwa orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan itu selalu berkemenangan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Muat kam tunduh ibas berngiwari, tisik nari, tunduh kendua tendu. Ingat-ingat kerina uga belina penampak Tuhan ibas gelundu. Nin dauh kulebe dauh nin. Hanya untuk beberapa saat saja, kentisi saja, nindau kulebe. Adinina kelak karo. Ndoh ukuri. Tuhan berkata kepada Nuh, lihatlah ke atas. Saudara, lihatlah ke atas saudara. Malam hari ini saya akan katakan, lihatlah ke atas. Itu bisa terjadi secara harafiah. Saudara boleh keluar, saudara boleh melihat ke atas. Begitu agungnya, besarnya karya Tuhan. Dan saudara akan ketahui bahwa masalah yang saudara hadapi sekarang bukanlah masalah yang terlalu berat untuk dikalahkan, untuk dilalui. Bahwa rintangan yang saudara alami sekarang, bahwa rintangan yang kita alami sekarang,
kita akan ketahui itu tidaklah terlalu besar saudara. Kekuatan Tuhan akan membawa kita dari suatu masalah dengan kendaraan kemenangan. Kita akan melalui puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan. Nah, saudara akan ketahui bahwa apa yang saudara tuliskan dalam keadaan saudara sekarang, apa yang terjadi di sekeliling saudara, itu akan menjadi sebuah ingat-ingatan, menjadi sebuah tugu, menjadi sebuah nama yang disebut dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin, saudara-saudara. Nah, baiklah saudara, pada saat malam hari ini saudara, acara kita cakap-cakap tentang Tuhan, kita akan sampai kepada bagian akhir. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, sekalipun acara ini akan kita tutup, saya sangat berharap bahwa saudara akan mengerjakan apa yang sedang kita bahas, apa yang sedang kita katakan, bahwa saudara-saudara Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Buatlah itu menjadi sebuah ingat-ingatan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara ketahui bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin, bahwa Tuhan itu baik buat saudara dan saya, dan kekuatan itu akan menuntun kita untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Baiklah saudara, acara kita pada saat malam hari ini kita akan sudahi, dan saya berdoa buat kita semua, biarlah Tuhan memberkati. Lihatlah ke atas, lihatlah ke belakang tentang kebaikan Tuhan, lihatlah jauh ke depan, lihatlah ke sekeliling saudara, lihatlah ke atas bahwa Tuhan itu selalu besar. Amin, saudara. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup acara ini. Saya mengucapkan salam. Tuhan berkati, menjua-jua, membantah kerina. Puji Tuhan. Amin.